Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, hadirin hadirat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas semua kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, khususnya kemudahan-kemudahan dalam beribadah kepada Allah, yang mudah-mudahan seluruh ibadah-ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat, teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada hamba dan Nabi Allah, kekasih Allah yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini hari Ahad bertepatan dengan malam Senin ya. Tanggal ke-27 Syawal, Pak ya. Dan kita berada di penghujung Syawal. Meskipun seperti itu, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu amin wa nahnu bi khair. Semoga amalan kita khususnya Ramadan itu diterima dan bisa istiqomah. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun sehingga bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang insyaallah. Tetapi perlu diingat bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan secara borongan dengan ibadah yang dilakukan secara kontinu, maka yang Allah senangi, yang Allah cintai adalah ibadah-ibadah yang dilakukan secara kontinu, istiqomah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang terus-terusan, konsisten, meskipun sedikit. Mungkin ada orang di Ramadan khatam Al-Quran sekali, dua kali, tapi setelah Ramadan terhenti dia. Kemudian orang yang kedua, dia konsisten sepanjang tahun sehari cuman 2 lembar misalnya. Maka mungkin kalau dikalkulasikan orang yang baca sehari 2 lembar itu mungkin khatamnya misalnya 6 bulan sekali, 7 bulan sekali misalnya. Tapi yang seperti itu di sisi Allah lebih baik daripada orang yang ibadahnya borongan tetapi setelah itu selesai, goodbye ibadah itu. Maka tugas kita adalah istiqomah, Pak. Maka Allah mengatakan, fastaqim kama umirta, beristiqomahlah engkau seperti yang telah diperintahkan. Dan Nabi mengatakan, syayyabatni hudun wa akhawatuha, surat Hud dan yang semisalnya membuatku beruban. Kenapa seperti itu? Orang ubanan banyak faktornya. Karena sudah tua beruban bisa. Karena mungkin ada yang salah dengan genetiknya bisa, mungkin. Ada anak-anak didik saya satu umur masih kelas 6 SD tapi sudah penuh uban dia. Ada yang seperti itu, SMP mungkin ada yang sudah ubanan banyak. Atau ada yang orang normal tetapi karena banyak pikiran, banyak masalah yang dihadapi sehingga ubanan dia. Berat hidupnya, mungkin seperti itu.
Maka kenapa surat Hud membuat Nabi beruban? Karena dalam Hud itu kan ada perintah istiqomah, dan istiqomah itu berat. Sama seperti orang yang menghadapi masalah berat hingga akhirnya ubanan gitu. Tapi ternyata uban Nabi kalau diteliti dalam kitab Muhammad Syama'iliyah yang dikarang oleh Imam Tirmidzi, maka uban Nabi itu tidak lebih dari 20 helai. Jadi tidak banyak uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus istiqomah, dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah melanjutkan kembali kajian-kajian yang terhenti mungkin sesaat setelah liburnya Ramadan. Maka kita ini kalau ingin istiqomah perlu pertama lingkungan yang baik, kemudian teman-teman yang baik, kemudian perlu diingatkan, disiram disiram rohaninya. Kalau orang tidak disiram rohaninya dengan ngaji, dengan disampaikan nasihat-nasihat, gersang dia, ujung-ujungnya stres hidupnya itu. Saya dikagetkan dengan berita ada berita di Ciamis, seorang suami tiba-tiba berkeliaran bawa daging kemudian dia ngomong apa, peser daging Sianti nih katanya. Maksudnya apa? Ayo masyarakat nih beli daging nih, dagingnya Sianti. Ternyata yang dibawa itu adalah potongan tubuh istrinya yang ditawarkan ke masyarakat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tega seorang suami memutilasi istrinya, dan mungkin wallahu alam mungkin gila, stres dia. Kemudian ditawarkan ke orang-orang untuk dibeli. Kan artinya apa? Ya, gersang hidupnya, gersang imannya itu. Ya, seberat apapun masalah yang dimiliki seseorang, ya itulah hidup, bahwa hidup penuh dengan masalah, penuh dengan rintangan. Tapi kalau tidak disiram rohaninya, tidak diingatkan kebaikan, maka yang seperti itulah yang terjadi. Maka kalau kita ingin istiqomah apa? Kita harus dekat dengan kajian ilmu. HP kalau low battery dicas Pak, fast charging zaman sekarang setengah jam sudah penuh full gitu. Iman kalau low iman, apa yang dilakukan? Ngaji. Cuman wallahu alam ngaji yang di mana tuh yang fast charging waktu. Kalau kita tidak paham, maka carilah ngaji-ngaji yang memang mengajak kepada akhirat gitu kan, bukan ngaji-ngaji yang mengajak kepada permusuhan dan sebagainya, menghasut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya, sebelum kita libur, kita terhenti di pembahasan perang Badar. Jadi sedang kita akan berperang, ternyata waktunya habis dan terhenti libur sampai sekarang. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan materi perang Badar ini. Nah, kita flashback sebentar secara singkat saja. Jadi perang ini terjadi di tahun 2 Hijriyah, tepatnya di bulan Ramadan, 17 Ramadan di hari Jumat. Jadi kita ini menikmati hasil sekarang, Pak. Nabi SAW dan para sahabat itu berjuang. Bahkan sedang Ramadan, kita beribadah banyak, kita aman, makanan banyak, berkah. Saya Ramadan bukannya turun, naik 5 kilo nih. Gimana ini? Orang Ramadan tuh berkah gitu kan, berkah makanannya, berkah lingkungannya. Jadi luar biasa gitu kan. Tapi Nabi SAW dengan para sahabat, lihat mereka yang berjuang, kita yang mendapatkan hasil itu. Maka tidakkah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Tidakkah kita berterima kasih dengan para sahabat, dengan kita mempelajari hidup mereka, mencontoh kehidupan mereka gitu kan? Maka perang ini terjadi di bulan Ramadan di tahun 2 Hijriyah. Dan ini adalah Ramadan pertama dan juga menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Dan orang yang ikut dalam perang ini memiliki keistimewaan, tidak seperti yang ikut pada perang-perang setelahnya, Uhud, perang Khandaq. Ya, mereka memiliki keutamaan, tetapi tidak seperti keutamaan di perang Badar. Maka ketika Jibril alaihissalam mendatangi Nabi dan bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang orang yang ikut Badar? Kata Nabi Muhammad, dialah orang-orang terbaik kaum muslimin. Kata Jibril, iya, begitu juga dengan malaikat yang turun di perang itu adalah malaikat-malaikat terbaik yang ada.
Nah, kemudian sebab perang Badar ini kan keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin mencegat kafilah, salah satunya alasannya. Meskipun alasan yang lain kan banyak. Itu orang Quraisy memusuhi Islam, orang Quraisy juga yang mereka mengambil harta kaum muslimin di Mekah setelah ditinggalkan hijrah, mereka memonopoli harta tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya tentu semua wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha kan. Tidaklah semua yang Nabi ucapkan itu adalah hawa nafsu, tetapi semuanya adalah perintah wahyu kan. Sehingga ketika keinginan Nabi untuk mencegat orang-orang Quraisy itu, apakah hawa nafsu atau memang perintah Allah Subhanahu wa taala, Pak? Tentu itu yang kita imani. Tapi ada orang-orang kan mengambil satu kisah dan diputar balikan maknanya. Tuh lihat, Nabi ingin mencuri dagangan orang, dicegat kafilahnya. Itu kan orang seperti itu, Pak. Padahal orang Quraisy saja kan, saya sering sampaikan ini, yang dia akan dicegat dagangannya oleh Nabi, tidak ada sejarah yang mengatakan Muhammad itu pencuri, tidak. Karena mereka paham di zaman itu, zaman mereka sedang bermusuhan, zaman mereka sedang perang, cegat-cegatan kafilah itu kan biasa. Maka Nabi ingin mencegat kafilah dagang itu yang berjumlah keuntungan kurang lebih 50.000 dinar gitu kan. Keuntungan yang fantastik. Satu dinarnya 4 juta, 5 jutaan, mungkin berapa? 200 miliar atau berapa itu. Keuntungannya segitu. Maka Nabi ingin mencegat, sehingga Nabi pun ketika itu mengumpulkan sahabat dan terkumpullah kurang lebih 313 sahabat. Kemudian setelah itu pun Nabi pun keluar, hanya ada 2 penunggang kuda ketika itu, Al-Miqdad dan Zubair bin Al-Awwam. Kemudian setelah itu keluar dari Madinah, dan ternyata Abu Sufyan yang sebagai pemimpin kafilah dagang Quraisy ini pun, karena dia punya kearifan lokalnya, kecerdasannya, ketika dia paham bahwa Muhammad sedang berencana untuk apa? Mencegatnya, dia memutar jalan. Sehingga, tapi sebelum kejadian itu dia menulis surat kepada orang Quraisy yang meminta pertolongan supaya dibantu kafilah dagang mereka gitu kan. Maka orang Quraisy yang menerima surat ekspres dari Abu Sufyan itu langsung menghimpun kekuatan, totalnya 1.300 pasukan dengan peralatan-peralatan yang lebih lengkap gitu kan. Kuda yang banyak, unta-unta yang banyak, dan persenjataan, baju perang, pedang, panah dan sebagainya lebih lengkap. Maka akhirnya ketika itu mereka keluar, tapi Abu Sufyan dengan kecerdasannya, kearifan lokal yang dia pahami di zaman itu, bisa mengelabui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia selamat. Ketika pasukan Quraisy sudah keluar dan sudah jauh dari Mekah, kurang lebih 140 kilometeran dari kota Mekah, tiba surat Abu Sufyan yang mengatakan, saya sudah selamat dari cegatan Muhammad dan kemungkinan gak bakal kekejar, maka pulanglah kalian. Disinilah Abu Jahal dengan kecongkakannya mengatakan, sudah tanggung kita keluar, ngapain kita balik lagi, hancurkan saja Muhammad dengan Islam di Madinah gitu kan. Maka akhirnya terpecahlah orang-orang Quraisy ini, sehingga yang 1.000 orang ini pro Abu Jahal, 300 orang inilah yang balik lagi ke Mekah, karena mereka berpikir alasan kita keluar sudah tidak ada lagi, dan apalagi Mekah ini kalau kosong militer takut ada yang menyerang. Maka 300 orang pun kembali lagi ke kota Mekah. Apalagi di sana ada iblis yang menjelma menjadi seseorang yang namanya Suraqah bin Malik. Jadi Suraqah bin Malik ini punya kisah banyak dia. Ketika hijrah Nabi, dia mencoba ingin mencegat Nabi, ternyata kudanya jatuh terus gitu kan, sampai Nabi mengatakan, "Hei Suraqah, bagaimana pendapatmu kalau suatu ketika nanti engkau mengenakan pakaian kebesaran dari Raja Kisra?" Suraqah mengatakan, Kisra, Raja Persia, bajunya saya pakai gitu kan. Kata Nabi, ya, nanti akan datang itu kepadamu. Maka Suraqah pun ketika itu membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Menghilangkan orang-orang yang ingin mengejar Nabi ketika hijrah ya. Maka ketika orang berpapasan dengan Suraqah, dan Suraqah bertanya, mau kemana kalian? Cari Muhammad. Oh, enggak ada Muhammad, sekitar enggak ada, pulang sana gitu kan. Tapi ini ya Suraqah yang asli ya. Ternyata di perang Badar ini ada Suraqah palsu. Itu iblis yang menjelma menjadi dia gitu kan. Berarti Allahu a'lam ya. Allahu a'lam. Jadi
apakah kejadian seperti ini bisa terulang-ulang gitu? Ada sosok dua orang yang sama, yang satu melakukan kejahatan, padahal dia adalah iblis yang menjelma. Wallahu alam. Kita nggak sampai paham ilmu gaib, tapi intinya nggak sampai ke sana kayaknya. Karena Allah tidak akan menghukum seseorang di luar dengan kemampuan dia. Artinya apa? Orang iblis menjelma menjadi seseorang yang serupa dengannya, dia melakukan kejahatan, kemudian dia ditangkap sama polisi karena kejahatan yang dilakukan oleh iblis, kan wallahu alam. Kayaknya tidak seperti itu. Akhirnya dengan dukungan iblis ini yang menjelma menjadi Suraqa ini pun, maka kekuatan Abu Jahal pun semakin kompak. 1000 pasukan kekeh ingin berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah lepas kafilahnya itu. Nabi Muhammad pun keluar, tujuannya bukan untuk perang, maka membawa peralatan yang secukupnya. 2 pasukan kuda cuma 300 orang, segitulah yang ada gitu kan. Maka Nabi pun melakukan rapat dadakan, musyawarah apa yang harus kita lakukan. Akhirnya orang-orang muhajirin mereka mengatakan, Abu Bakar, Umar mengatakan, ya Rasulullah, lakukanlah apapun yang Anda inginkan, kami bersama Anda gitu kan. Kami tidak akan mengatakan seperti perkataan Bani Israil kepada Musa yang mengatakan, "Hai Musa, pergilah engkau, peranglah engkau berdua dengan Tuhanmu, kami tidak mau. Tapi kami akan bersamaimu engkau." Tapi Nabi Muhammad ketika rapat tersebut tidak puas, karena yang diinginkan oleh Nabi adalah orang-orang Ansor, karena kebanyakan pasukan itu Ansor. Maka Sa'ad bin Mu'ad melihat Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan engkau menginginkan pendapat kami. Kata Nabi, itulah yang saya tunggu. Maka Sa'ad bin Mu'ad pun mengatakan, kami telah membenarkan engkau, kami telah mengimani engkau, maka lakukanlah apapun yang engkau inginkan. Bahkan ketika engkau melewati suatu lautan yang luas, kami akan membersamai Anda ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mendoakan kebaikan untuk Sa'ad bin Mu'ad, sehingga akhirnya Nabi pun bergerak. Memang sekarang niatnya berubah, langsung berhadapan dengan musuh gitu kan. Maka akhirnya di sini Nabi melakukan apa, mata-mata. Jadi kan mata-mata dulu sebelum bertemu langsung dengan realnya. Orang Quraisy memata-matai Nabi, Nabi pun memata-matai mereka. Kemudian satu kejadian, ini kan ceritanya sudah Pak ya, flashback aja supaya nyambung kisahnya. Tiba-tiba sahabat ada yang menangkap 2 orang budak pelayan. Ali menangkap, Zubair menangkap, dan 2 orang tersebut pun dibawa dan diinterogasi, ditanya, kalian siapa? Kalian siapa? Kemudian dia mengatakan apa? Kami ini budaknya pasukan Abu Jahal dan sebagainya gitu kan. Ali mengatakan dan Zubair mengatakan, bukan, kau pasti bohong. Engkau pasti budaknya Abu Sufyan. Karena para sahabat masih berharap Abu Sufyan bisa kekejar gitu kan. Akhirnya dipukuli gitu kan sama Ali, diinterogasi. Akhirnya karena dia nggak kuat dengan interogasi itu, maka 2 orang ini pun mengatakan, iya kami budaknya Abu Sufyan. Maka Ali pun berhenti menginterogasi. Nabi pun datang. Nabi pun tersenyum. Nabi mengatakan, ketika dia benar, dia jujur, kalian pukuli. Tapi ketika dia bohong, kalian lepaskan gitu kan. Ini benar-benar memang budaknya Abu Jahal dan sekitarnya gitu kan. Maka Nabi bertanya, berapa jumlah pasukan kalian? Kemudian orang ini mengatakan, tidak tahu, saya jumlahnya tidak tahu. Maka Nabi dengan kearifan pengetahuan lokal di zaman itu bertanya, berapa unta yang disembelih setiap harinya untuk makanan mereka, pasukan itu. Maka budak ini mengatakan, setiap hari mereka menyembelih 10 ekor unta. Kemudian Nabi pun menghitung-hitung, karena ke 1 ekor unta itu cukup untuk 100 orang. Gimana Pak? Kalau 1 ekor unta cukup untuk 100 orang ini? Mungkin lebih. Orang-orang mungkin makannya kan banyak-banyak mungkin Pak. Di zaman itu Nabi dengan kearifannya, dengan pengetahuan lokalnya, 1 unta itu 100 orang. Maka Nabi pun mengira-ngira bahwa pasukan mereka 1000 pasukan gitu. Kemudian setelah Nabi mengetahui jumlah mereka, kemudian Nabi pun mendahului mereka di Badar. Tapi sebelum itu Nabi pun memata-matai lagi, bertemu dengan seorang orang tua yang paham jejak. Kemudian Nabi pun bertanya, kabarkan kepada saya tentang Muhammad dan orang Quraisy. Orang ini nggak tahu itu Nabi Muhammad. Tapi kata orang ini apa? Tidak mau, tapi kita harus saling tukar informasi dulu. Saya ingin bertanya, engkau orang mana? Kata orang tua ini. Ya udah, kata Nabi itu, nanti saya akan kasih tahu. Coba engkau kabarkan dulu kepada saya di mana. Maka
orang tua yang dia paham dengan jejak-jejak dan dia membayangkan dan memprediksi. Dia mengatakan kalau benar apa yang saya dengar tentang Muhammad dan juga orang Quraisy sekarang sedang berada di sini nih dengan pengetahuan saya, dan Muhammad sekarang sedang ada di sini. Ternyata benar dia apa yang prediksi sama dia itu. Kemudian setelah selesai Nabi mendapatkan informasi itu, kemudian orang tua ini bertanya, engkau dari mana? Kata Nabi, nahnu minal ma, kami dari ma. Orang ini menyangka bahwa ma yang disebut oleh Nabi itu apa? Kota yang ada di Irak. Ada nama kota namanya Al-Ma. Padahal Nabi mengatakan nahnu minal ma, artinya kami tercipta dari air mani. Gitu, Pak. Jadi Nabi bertauriah di sini. Jadi mengucapkan makna yang dipahami dekat oleh orang, tetapi yang diinginkan Nabi adalah makna yang jauh gitu. Jadi seperti itu. Maka Nabi sudah mendapatkan informasi itu. Dan sekarang gilirannya orang Quraisy yang memata-matai pasukan Nabi. Seorang yang namanya siapa? Umair bin Wahab dia. Dia belum Islam. Dia termasuk orang yang pandai memata-matai dan melihat, memprediksi musuh gitu. Maka dia pun mendekati dan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kejauhan. Dihitung. Ternyata dia pun dengan pengalamannya jumlahnya 300-an. Benar dia, luar biasa dia. Kemudian dia pun balik ke pasukannya, bicara dengan Abu Jahal, dengan yang lain. Dia mengatakan apa? Jumlah mereka 300, tetapi saya melihat kematian di mata mereka. Artinya apa? Jumlah yang sedikit itu, tapi seakan-akan mereka siap menerkam kita, siap untuk memakan kita. Nasihat saya sih, jangan perang dengan mereka. Kemudian Abu Jahal mengatakan, nih pengecut nih orang, nih kempes nih paru-parunya nih. Artinya apa? Pengecut gitu kan. Ya. Akhirnya ya sudah, informasi sudah dapat. Nabi mendahului mereka di Badar. Makanya itulah pentingnya kita datang duluan di tempat perang. Untuk apa? Untuk itulah taktik perang siasat, Pak. Penting di sana. Maka ketika Nabi ketika itu berkemah di satu tempat, dinasehati oleh Hubab bin Munzir. Apalagi mungkin Nabi kan pengalaman perangnya mungkin belum terlalu banyak. Maka Hubab bin Munzir mengatakan apa? Ya Rasulullah, kalau saya punya nasihat, saya punya saran, jangan di sini kita berkemah. Kenapa? Karena ternyata di depan kita masih banyak sumur-sumur yang ada. Mendingan kita dahului aja. Jadi kita berkemah di sumur yang paling depan. Sehingga sumur-sumur yang paling belakang itu kita kuasai dan orang-orang itu ketika datang kehausan mereka. Maka Nabi mengatakan pendapat ini bagus. Maka akhirnya kemah pun dipindah ke depan. Jadi sumur-sumur yang ada di belakang ditimbun semuanya, Pak. Tersisa beberapa sumur yang untuk minum Nabi, minum para sahabat, dan juga untuk memancing musuh nantinya. Tentu kan ketika orang Quraisy nantinya datang, mereka kehausan. Nah, inilah dipancing dengan sumur itu, ditembak nanti di sana. Kemudian kisah ceritanya di malam Jumat sebelum terjadi perang itu, di sanalah perkemahan tenda dari militer Nabi Muhammad dan para sahabat diguyur hujan yang pelan, lembut gitu kan, artinya hujan yang gerintik-gerintik yang menenangkan. Di sini para sahabat ngorok semua, Pak. Artinya kenapa? Orang mau perang stres gak kira-kira? Bisa tidur nggak Bapak? Besok mau perang nih saya, tidur dulu. Kecuali orang yang banyak pengalamannya mungkin ya. Tapi di sini Allah berikan apa? Suasana rintik-rintik hujan yang pelan, kemudian mereka nuas, ngantuk, mereka tertidur nyenyak itu, supaya ketika besok seger gitu kan. Beda dengan camp militernya orang-orang Quraisy, Allah turunkan hujan yang deras kepada mereka. Bayangkan aja, udah layaknya saya pecinta camping, Pak. Tapi ketika camping panas susah, ketika camping hujan deras juga susah gitu kan. Ketika panas gerah juga. Kemudian ketika deras juga susahnya was-was, bocor lah. Akhirnya pernah saya camping, ternyata hujannya deras, bocor, akhirnya tidurnya di mobil aja sama istri sama anak-anak saya gitu. Artinya apa? Allah turunkan hujan yang deras ke camp militernya orang-orang Quraisy. Nah, akhirnya besok harinya, hari Jumat pun pasukan pun bertemu di sana. Orang Quraisy pun datang di Badar, kemudian Nabi memang sudah di sana. Ketika Nabi ketika itu membariskan pasukan dan menyampaikan taktik perang, kata Nabi SAW, tunggulah mereka sampai mereka mendekat kepada kita
setelah mereka dekat maka panahilah mereka gitu kan. Maka ini taktik Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Maka akhirnya tentu dengan Nabi datang terlebih dahulu, tentu Nabi kan paham situasinya dan para sahabat pun sudah mengancang-ancang gitu kan. Dicek dulu busur sejauh apa sih, gitu. Cek, ternyata di sana lah dikasih garis di sana. Nanti kalau musuh melewati itu baru mulai dipanah gitu kan. Maka pokoknya kalau pertama datang duluan tuh enak, bisa mengatur situasinya gitu. Kemudian ketika itu Nabi pun membariskan sahabat. Kemudian ada satu sahabat namanya Sawad bin Ghaziyah. Ketika baris, safnya agak maju dia. Maka Nabi ketika itu memegang sesuatu, mendorong Sawad bin Ghaziyah, perutnya bukan ditusuk karena mungkin pegang apa namanya tongkat ya atau busur, didorong ke belakang gitu kan supaya sejajar lagi safnya. Sawad mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau menyakiti saya Rasulullah, nggak bisa. Harus dibalas ini," gitu kan. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan, ya sudahlah. Mungkin para sahabat aneh, lah ini pasukan kok gini gitu kan. Tapi Nabi pun mengiyakan. Kata orang ini tidak bisa. Tadi kan lihat perut saya kan, pakaian saya nggak seperti ini, seperti Anda. Terlihat ininya perutnya. Maka saya pun ingin melihat perut Anda gitu kan. Maka Nabi pun membuka perutnya. Ternyata bukan didorong lagi akan, tetapi dia pun langsung memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, "Kenapa engkau melakukan ini dalam pelukan ini?" Kata dia, "Ya Rasulullah, saya tidak paham apakah saya selamat atau tidak. Tapi minimalnya kulit saya sudah bersentuhan dengan kulit Anda ya Rasulullah sebelum saya mati," gitu kan. Akhirnya ya kejadian sebelum perang. Kemudian ternyata ada seorang sahabat yang dia itu sebetulnya nggak ikut perang, tetapi termasuk mata-mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya di sini namanya adalah Harithah bin Suraqah. Hadis dari hadis Bukhari. Harithah bin Suraqah ini tidak ikut perang di perang Badar ini. Cuman dia menjadi mata-mata Nabi. Ternyata ketika dia mengambil minum, tiba-tiba ada panah nyasar ataupun panah yang memang dibidik dari orang mungkin ya. Tiba-tiba dia pun kena. Ternyata meninggal dunia. Harithah bin Suraqah namanya. Ibunya pernah mendatangi Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, anak saya ini apakah dia syahid atau tidak?" Karena kan matinya gitu kan. Nggak kayak orang matinya perang beneran. Ini mah ada panah nyasar dia mati dia. Kata ibunya, "Kalau dia mati syahid dan masuk surga, saya akan bersabar. Tapi kalau dia matinya konyol, maka saya akan meratapinya. Saya akan nangis sejadi-jadinya untuknya." Maka Nabi mengatakan, "Al-jannah ya Umma Harisah, surga untuk dia wahai Ummah Harisah," gitu kan. Maka di sini para ulama mengatakan boleh jadi Nabi tidak memarahi perempuan ini karena memang ketika itu meratapi orang yang meninggal masih belum diharamkan, Pak. Mungkin ratapan pengharaman itu mungkin setelah kejadian perang Badar itu. Nah, kemudian pasukan pun bertemu ya. Pasukan bertemu, bayangkan 1000 pasukan dengan 313 pasukan. 1000 Bapak bayangkan dengan 10 garis lah. Melawan 3 garis pasukan. Gitu kan. 1 berbanding 3, Bang. Maka lihat apa yang terjadi. Pada momentum yang pertama, ada seseorang namanya Aswad bin Abdul Asad al-Makhzumi. Dia seseorang yang akhlaknya buruk. Ketika dia datang langsung dia mengucapkan sumpah. Dia mengatakan apa? "Uahid la ashrabanna min haudihim aw la uhdamanna aw la amutunna dunah." Kata dia, saya bersumpah saya akan mendekati sumur yang mereka kuasai, kalau tidak saya binasa atau enggak saya mati, kata dia. Maka dia pun ingin melaksanakan sumpahnya itu. Maka dia pun mendekati sumur yang dikuasai oleh Rasulullah SAW. Tetapi Hamzah pun langsung mendekatinya dan menghadangnya, dan terjadilah pertempuran kecil-kecilan di sini. Tetapi Hamzah bin Abdul Muthalib yang terkenal dengan kehebatannya dalam berperang, berduel gitu kan. Maka ketika itu Hamzah dengan skillnya berhasil mengalahkan orang ini. Bahkan disebutkan di sini apa? Atara saqahu,
Hamzah ketika itu tebas kakinya sampai kakinya putus dan terbang gitu kan. Sehebat apa? Satu tebasan gitu Pak. Mau coba nebas apa? Orang kalau algojo nebasnya apa Pak? Leher. Kira-kira tulang leher keras gak Pak? Kalau saling seng gitu kan, rasanya kayaknya mudah kayaknya Pak. Kalau saya lihat video yang kisah-kisah yang di Saudi itu, yang ketika kita seng ceng gitu. Mungkin tulangnya tulang leher lah. Ini kaki loh Pak. Kaki itu apa? Tulang padat kan, keras gitu. Sekali tebasan seng gitu kan, langsung terbang tuh kaki. Tentu darahnya muncul kemana-mana. Itulah kekuatan Hamzah bin Abdul Muthalib dengan skill pedangnya. Makanya kan sering disebutkan doa ya. Doa itu adalah senjata kan? Ad-doa usilah. Doa itu senjata. Tergantung siapa yang memegang senjata itu. Kalau senjata dipegangnya oleh Hamzah, terbang tuh kaki. Kalau dipegang kita gimana? Doa, kalau yang berdoa itu orang baik, orang soleh, orang bertakwa, bergetar arsy-Nya Allah. Kalau kita yang berdoa kira-kira gimana? Maka takwa kita kepada Allah supaya doa kita ini mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, akhirnya orang ini karena sudah ketebas kakinya berdarah, kemudian dia pun merangkak karena dia ingin tetap lihat bagaimana orang Arab ini ya. Orang Arab ini ketika dia sudah bersumpah akan mendekati sumur yang dikuasai kaum muslimin, tapi dia dihadang oleh Hamzah, dia pun masih merangkak untuk mendekati sumur tersebut. Dan Hamzah pun mengikutinya, istilahnya kemana. Akhirnya ditebas sama Hamzah dan dia pun mati di sana Pak. Inilah pertarungan kecil pertama. Sehingga akhirnya sudah siap bertarung para sahabat, maka orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 ini pun akhirnya keluar untuk mengajak berduel atau disebut dengan mubarozah. Maka keluarlah orang-orang hebat mereka, Utbah bin Rabi'ah, pemimpin itu, pemimpinnya Quraisy ini, Utbah bin Rabi'ah yang punya gesekan pendapat dengan Abu Jahal dia. Siapa yang berani berargumentasi dengan Abu Jahal kecuali selevel dengan Abu Jahal gitu kan. Maka ketika itu Utbah menyarankan untuk pulang. Maka ketika itu Abu Jahal mengatakan kepada Utbah ini orang sama, kempes paru-parunya nih, pengecut nih, kata Abu Jahal ini. Utbah mengatakan, siapa yang pengecut? Saya cuma menyarankan kebaikan. Ya sudah, kalau seperti itu kita lihat besok siapa yang pengecut, saya atau dia, laki-laki berpantat kuning, kata dia itu. Jadi sama saling balas gitu, saling balas ledekan gitu kan. Antara Abu Jahal dengan Utbah bin Rabi'ah. Maka ketika di hari H, Utbah ingin menunjukkan, nih saya nih, nggak mana takutnya. Dia pun keluar ngajak duel. Dan ternyata yang ikut dengan dia, pertama saudaranya kandung, nggak tahu kakak atau adik ini, akhuhu sih. Utbah kayaknya adiknya, karena disebut Utbah itu paling tua. Utbah adik kandungnya, kemudian anaknya sendiri, Al-Walid. Ini keluarga besar, makanya ini keluarga Hindun ini. Makanya kan ketika itu Hindun dendam karena apa? Mati semua keluarganya di sini. Maka Utbah pun keluar, adiknya Syaibah dan anaknya Al-Walid. Kemudian Utbah mengatakan apa? Hei Muhammad, keluarkanlah orang-orang terbaik kalian duel dengan kita bertiga. Akhirnya tanpa disuruh Nabi, keluarlah anak muda Ansor Pak. Lihat anak muda Ansor ini, umurnya baru 16 tahun gitu kan. Siapa yang keluar? Auf, Muawid, kemudian Abdullah bin Rawaha. Anak-anak muda ditanya, siapa kalian? Kami nggak mengenal wajah kalian. Kata orang ini, kami Ansar, orang Madinah. Kata Utbah, kami nggak punya keperluan dengan kalian. Kita nggak punya permusuhan. Berikan orang-orang Mekah yang hijrah kepada kalian, gitu kan. Maka akhirnya Nabi pun memerintahkan, berdirilah ya Ubaidah bin Al-Haris, wahai Ubaidah, berdirilah. Ya Hamzah, berdirilah wahai Hamzah. Ya Ali, berdirilah wahai Ali. Wah. Nabi yang memilih langsung orang-orang ini, Pak. Coba kalau kita lagi perang misalnya, kemudian kita kira-kira ketika disuruh duel, Bapak ingin terpilih atau enggak, Pak? Ya Abu Rayyan, Pak Hadi,
berdiri. Lah kok saya? Nah, makanya ketika tiga sahabat ini pun diperintah Nabi berdiri, akhirnya mereka siap, kan? Maka inilah duelnya seperti ini. Utbah karena dia yang paling tua melawan Ubaidah bin Al-Haris karena seumuran. Karena ngelihat ciri-cirinya, Utbah versus kemudian Ubaidah bin Al-Haris, kemudian Hamzah melawan adiknya Utbah, Syaibah. Kemudian Ali melawan yang paling muda, siapa tadi? Al-Walid. Nah, disinilah coba bayangkan 3 lawan 3, Pak. Maka di sini disebutkan Ali. Siapa yang nggak mengenal Ali, Pak? Ali itu jagoan perang. Kalau kita bicara tentang Ali, apa sih keistimewaan Ali, Pak? Ali termasuk orang yang dijamin surga karena Allah mencintainya dan Rasul pun mencintainya. Cuman kalau dibandingkan dengan Abu Bakar gitulah, Abu Bakar terkenal kedermawanannya, kekayaannya, Umar juga sama, Utsman. Ali terkenalnya di apa, Pak? Keheroikannya dalam perang. Ali itu, kepemimpinannya, dan ilmu dan Al-Quran yang dimilikinya. Ilmu Al-Qurannya Ali melebihi ilmu Al-Qurannya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali termasuk murid intinya Nabi dalam masalah tilawah gitu kan. Seperti wailul likulli humazatil lumazah lakum dinukum walidin. Itu bacaan-bacaan seperti itu sampai dari Nabi, tapi ke sahabat-sahabat yang berbeda gitu. Termasuk Ali bin Abi Thalib salah satunya. Maka Ali dengan mudah, gak banyak tebasan. Ali dengan 1-2 tebasan berhasil membunuh lawan duelnya, yaitu Al-Walid bin Utbah. Tentu dia mati. Kaum muslimin bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ali menang. Walid diam. Kemudian selanjutnya Hamzah. Siapa yang gak kenal Hamzah tadi? Sekali tebasan langsung terbang tuh kaki. Hamzah pun tidak lama berhasil mengalahkan Syaibah. Tinggal di sini Ubaidah bin Al-Haris melawan Utbah bin Rabi'ah. Karena mereka memiliki skill yang sama, mereka saling saling menyerang, dan ternyata Utbah mengenai Ubaidah dan Ubaidah pun sedikit mengenai Utbah. Tetapi di sini yang terpojokan adalah Ubaidah bin Al-Haris, sahabat Nabi ini. Maka Ubaidah bin Al-Haris ini pun dengan luka yang didapatkan dari Utbah ini meninggal dunia setelah kepulangan dari Badar ini. Gitu. Makanya itu syahid. Kalau Bapak lihat ke Badar sekarang, di sana kan ada 14 syuhada Badar di sana. Jadi dilihat tugunya ada namanya Ubaidah bin Al-Haris di sana. Nah, maka karena Ubaidah ini hampir kalah, maka Hamzah pun mendekati siapa? Utbah bin Rabi'ah dan gantian gitu. Udah sekarang saya yang ngadapin dia, udah ente istirahat. Akhirnya Hamzah pun berhasil membunuh Utbah bin Rabi'ah. Bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ahadun ahad, ahadun ahad. Kemenangan ini penting, Pak. Mental nih. Karena pemimpin mereka dengan mudah dikalahkan oleh kaum muslimin. Maka akhirnya Hamzah pun dengan Ali membopong Ubaidah yang memang terkena tebasan di sini ke belakang. Tentu 3 orang ini diambil oleh mereka karena mereka sudah mati semuanya. Sampai akhirnya disinilah baru perang yang sesungguhnya dimulai. Akhirnya mereka dengan komandonya Abu Jahal mengatakan hujum, serang gitu kan, attack, serang. Maka akhirnya mereka pun menyerang. Tapi kan Nabi sudah memberikan taktik kepada sahabat. Jangan serang mereka dulu, tapi panahi mereka dulu. Ketika mereka sudah berada tepat di garis yang sudah diukur itu, barulah dipanahi oleh kaum muslimin ketika itu. Nah, disinilah ketika Nabi melihat sahabat-sahabat yang memanah itu, maka Nabi pun berdoa kepada Allah. Nabi mengatakan, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Allahumma inni unshiduka ahdaka wa wa'daka. Allahumma in tuhlak hadhil isabah al-yawm la tu'bad. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaumi abada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, tunaikanlah janjimu kepada kami. Jika seandainya pasukan Badar ini hancur dan kalah hari ini, kemungkinan besar perjuangan kami selesai dan engkau pun tidak akan disembah oleh manusia, ya Allah. Maka Nabi pun serius dalam doanya. Dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar mengatakan, hasbuka ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, cukup. Kau sudah cukup berdoa, tugasmu sudah cukup. Biarkan kami yang berperang. Maka akhirnya ketika Nabi
berdoa seperti itu, maka turunlah malaikat yang memberikan kabar gembira. Allah mengatakan, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdafin. Wahai Muhammad, kami memberikan backup atau bantuan kepadamu dengan malaikat yang datang secara bertahap. Maka Nabi pun mengatakan kepada Abu Bakar yang di samping, abshir ya Aba Bakrin, berbahagialah wahai Abu Bakar, inilah Jibril yang mengendarai kudanya, memegang tali kekang kudanya. Maka ketika itu pun Nabi pun keluar tenda, karena kan Nabi di dalam apa? Arish. Arish itu adalah camp, tenda pemimpin gitu kan. Maka Nabi ketika itu pun keluar, kemudian Nabi mengambil apa? Pasir, kemudian Nabi pun tiup, kemudian Nabi mengatakan syahatil wujuh, sungguh buruk wajah-wajah orang-orang kafir ini. Dan ternyata dengan izin Allah, jadi sedikit pasir yang diambil oleh Nabi ini pun ternyata sampai ke mata-matanya orang-orang kafir ke sana, Pak. Maka disinilah mulai keberanian para sahabat. Dan setelah selesai pasukan ronde pertama, pasukan pemanah, maka Nabi pun langsung memotivasi untuk berperang secara langsung, duel secara langsung. Maka Nabi pun di sini memotivasi, walladzi nafsi Muhammad biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, la yuqatiluhumul yaum rajulun fayaqtul sabiran muhtasiban muqbilan ghair mudbirin illa adkhalahullahu jannah. Demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, tidaklah seseorang hari ini berperang karena Allah, sabar dengan rasa sakitnya mengharapkan pahala dari Allah, dia maju dan tidak pernah mundur sedikit pun karena ketakutan, kecuali Allah akan masukkan untuknya surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun mengatakan, kumu, bangkitlah, bersemangatlah menuju kepada surganya Allah yang lebih luas daripada langit dan bumi. Maka ketika itu sahabat ada yang sedang pegang apa? Kurma, namanya Umayyad bin Al-Hammam. Dia mengatakan, bakhin, wow, hebat. Nabi mengatakan, ma yahmiluka ala qaulika bakhin. Apa yang membuat engkau mengucapkan kalimat itu? Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya berharap saya termasuk penduduknya. Maka Nabi mengatakan, engkau termasuk penduduk surga. Maka dia pun mengatakan, sesungguhnya kurma ini menghalangiku dari surga. Dia lempar, kemudian dia ke tengah medan peperangan, berperang dengan hebat sampai dia pun akhirnya meninggal dunia. Satu lagi orang mengatakan, ya Rasulullah, apa yang paling Allah cintai ketika keadaan ini? Maka Nabi mengatakan apa? Dia berperang melawan musuh dan melepaskan pakaian perangnya. Maka dia pun lepaskan pakaian perang, kemudian ke tengah, dia pun berperang dengan hebat, maka dia pun meninggal dunia, Pak. Lihatlah bagaimana mereka yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan mereka, begitu mudahnya mereka melepaskan nyawa mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan bunuh diri, Pak ya, setelah mereka berusaha berjuang mengalahkan mereka gitu kan. Tapi ternyata Allah takdirkan mereka meninggal dunia dalam perang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ayyuhal hadirun, rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita memiliki lembaran dan kisah kita masing-masing, Pak. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka begitu mudah untuk menyerahkan nyawa mereka, harta mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin seperti ikhwan-ikhwan kita yang ada di Palestina yang mereka berperang, warga yang dijadikan target dan sasaran mereka meninggal, mereka terkena bom dan sebagainya. Setiap kita memiliki kisah kita masing-masing. Akan tetapi sebetulnya yang seharusnya menangis itu adalah kita sebetulnya, Pak. Mereka-mereka yang berada di tempat perang mungkin sudah menyiapkan diri dengan keimanan, dengan amalan-amalan supaya ketika mereka meninggal mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang terlalaikan dengan keamanan yang kita miliki, terombang-ambing dalam kemaksiatan dan jauh dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para sahabat mereka menjual jiwa mereka untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang sesaat, sebentar. Maka ketika tadi Rasulullah SAW memberikan motivasi, bangkitlah, raihlah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat buang kurma. Padahal kan makan kurma sebentar, Pak.
makan kurma, satu kurma, tapi dia mengatakan kurma ini menghalangiku dari surga. Ya, cuman 2 menit atau 1 menit ngunyah kurma, tapi nggak mau, saya ingin surga sekarang. Maka tadi sahabat yang kedua pun juga sama, dia menerobos ke musuh, maka dia pun meninggal dunia dalam perang ini. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk menyerang secara berani ke depan, maka Nabi pun ternyata tidak diam di tendanya. Nabi pun langsung keluar dan bersiap-siap mendekati musuh. Disinilah motivasi sahabat itu bangkit melihat Nabi luar biasa gitu kan, dekat dengan musuh. Maka akhirnya para sahabat pun mereka mengeluarkan kemampuan terbaik mereka dalam berperang. Sehingga tadi para malaikat pun turun membantu pasukan ini. Maka diceritakan di sini seorang sahabat menceritakan apa? Saya ketika perang Badar ini, saya melihat-lihat, kemudian saya memata-matai dan saya mengejar orang dari belakang. Jadi ini target saya orang ini, target saya orang ini. Maka dia pun mengejar orang tersebut, tapi anehnya tiba-tiba ada kepala terbang katanya, ada kaki terbang, tangan terbang. Kemudian dia mengatakan, siapa ini? Cuman yang dia dengar adalah apa? Perkataan akdim ya haizum, akdim haizum. Majulah wahai kuda perang haizum, majulah wahai kuda perang haizum. Ternyata itu semua adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ada satu orang musuh yang tertawan ditangkap oleh orang kecil dari Ansor. Kemudian ketika orang ini menyerahkan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya berhasil menawan orang ini. Kata orang yang ditawan, dia mengatakan yang tadi nawan saya bukan orang ini. Tadi yang nawan saya itu adalah orang yang botak, ganteng gitu kan, memakai kuda yang hebat. Kata orang yang nawan, orang Ansor, tidak ya Rasulullah, saya yang nawar. Yang nawan dia. Kata Nabi, uskut, diamlah engkau karena engkau tadi dibantu oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Jibril turun, malaikat-malaikat turun membantu Nabi Muhammad SAW. Dan tadi jelmaan iblis siapa? Suraqah. Suraqah ini pun kabur dia. Dia ikut orang, dia kabur dia. Kemudian orang-orang Quraisy kan melihat, nah ini Suraqah nih yang tadi memotivasi kita, yang dia siap untuk membackup kita, malah dia yang kabur. Kata Abu Jahal gini, Abu Jahal mengatakan, la yahzimannakum khadlana Suraqah iyyakum, jangan kalian tertipu dan terperdaya dengan apa yang dilakukan dengan kepengecutannya Suraqah itu. Tidak, kita berperang. Kemudian dia pun memberikan semangat, fawallata wal uzza, kata dia, demi Lata dan Uzza, la narji hatta nuqrinahum bil hibal, kita tidak akan pulang sampai kita mengikat mereka orang-orang muslim, kata dia, dan membunuh mereka. Maka akhirnya ya perang pun tetap terjadi, Pak. Dan disinilah sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau ketika berperang tiba-tiba dikagetkan dengan anak muda yang muda, sangat muda, umur 15-16 tahunan dia. Kemudian tiba-tiba ada anak muda mendekatinya dan mengatakan, ya ammi, wahai paman, arini Aba Jahlin, tunjukkan kepada saya di mana Abu Jahal. Ini lagi perang, ada anak muda, paman tunjukkan Abu Jahal di mana. Kata Abdurrahman, memang urusan engkau dengan Abu Jahal apa? Dia mengatakan apa? Demi Allah, saya mendengar dia banyak mencaci maki Nabi, banyak menghina Nabi, banyak. Target saya dalam perang ini adalah bunuh dia. Kata anak muda ini. Maka Abdurrahman pun takjub dengan semangatnya anak muda ini. Maka kata Abdurrahman, dia mengatakan, kalau nanti saya lihat Abu Jahal, nanti saya akan kabarkan kau. Kemudian Abdurrahman pun berperang lagi, dan tiba-tiba ada anak muda yang selanjutnya, 2 anak muda ini, dan sama bertanya yang sama, di mana Abu Jahal wahai paman? Kata Abdurrahman, apa urusanmu? Dia orang yang paling banyak mencaci maki, menyakiti Nabi di Mekah. Target saya bunuh dia. Maka dia pun dikatakan apa? Nanti kalau saya lihat, saya akan kabarkan. Maka ketika Abdurrahman bin Auf ketika itu berperang dan ternyata ada barikade tentara, barikade pasukan yang menjaga Abu Jahal dengan ketat. Bahkan disebutkan seperti apa? Asyajarul multaf, seperti pohon yang memang kokoh gitu kan, rapat gitu. Maka disampaikanlah, tuh Abu Jahal sebelah sana tuh yang dijaga ketat seperti itu. Tuh orangnya. Dan ternyata 2 anak muda ini tuh pun tidak ragu, tidak takut dengan barikade itu. Dia pun langsung lari sekencang-kencangnya dan melompat melewati orang tersebut sampai dia mengobrak-abrik tentara atau barikade yang menjaga Abu Jahal ini.
Sampai ada satu orang anak muda tadi, salah satunya namanya apa? Mu'ad bin Amr bin Al-Jamuh. Dia pun sampai berhadapan langsung face to face dengan Abu Jahal. Maka ketika itu pun dia pun langsung menyerang Abu Jahal dan langsung menebas kakinya, dan Abu Jahal pun kakinya tertebas dan dia pun terjatuh dan meringkik, dia kesakitan. Dan ternyata ketika dia berteriak kesakitan, anaknya dengar. Siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Dia masih kafir di sini Pak Ikrimah. Tapi suatu saat nanti Ikrimah akan masuk Islam dia. Ikrimah melihat bapaknya tersungkur berdarah, kakinya hampir putus gitu kan. Maka akhirnya Ikrimah pun menggantikan ayahnya duel dengan Mu'ad bin Amr bin Al-Jamuh ini. Maka karena Mu'ad bin Amr bin Al-Jamuh ini anak muda, dia masih umur 15-16 tahun. Dia masih kecil dibandingkan Ikrimah yang sudah pengalaman berperang. Maka disinilah Ikrimah berhasil mengalahkan Mu'ad bin Amr bin Al-Jamuh. Tapi intinya ketika dalam duel ini, tangan dari anak muda ini pun ditebas sama Ikrimah. Dengan sekali tebasan dan putus Pak, tetapi belum sempurna putusnya, masih tersisa daging sedikit yang membuat si tangan ini tertahan gitu kan, ngeplek gitu kan, tapi darah kan. Maka Mu'ad bin Amr bin Al-Jamuh pun terus berperang dia, dan dia mengatakan, kan ketika dia perang tangannya tuh udah nggak bisa digerakkan kan, sudah nggak ada sarafnya, udah nggak bisa diangkat-angkat, udah ngeplek gitu kan, ngeplek. Maka dia mengatakan dalam perang ini, sesungguhnya tangan ini membuatku terhalangi geraknya. Maka dia Pak, luar biasa dia orang ini, dia pegang tangannya, dia pun bertakbir Allahu Akbar, dicabut tangannya sampai putus dia dan dibuang tangan tersebut. Lihat, anak muda 16 tahun ini. Maka dia pun bertarung, berduel, tetapi dia ini selamat. Nah, satu anak muda yang satunya lagi, kan tadi kan 2 orang ya. Dia namanya Muawid. Dia langsung menebas Abu Jahal. Abu Jahal udah hampir sakaratul maut dia dengan tebasan ini. Tapi Muawid ini pun juga sama, dicegat oleh Ikrimah, kemudian dia pun bertarung dan ternyata dia meninggal dunia di sana. Jadi satu anak muda meninggal, satu anak muda ternyata tangannya putus seperti itu. Tapi intinya, lihat kecintaan 2 anak muda ini terhadap Nabi dalam membela kehormatan Nabi Muhammad SAW. Nah disinilah Abu Jahal terengah-engah, dia berada dalam sakaratul mautnya. Nabi mengatakan, Man yanzur ma sana'a Abu Jahlin. Siapa di antara kalian yang mau mencari kabar tentang Abu Jahal? Maka Abdullah bin Mas'ud pun datang dan mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian Ibnu Mas'ud pun mencari Abu Jahal di mana. Dan ternyata ketemu Abu Jahal dalam keadaan sudah tergeletak, terengah-engah, nafasnya sakaratul maut. Maka Ibnu Mas'ud pun ketika itu menginjakkan kakinya di dadanya Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal pun dengan sombongnya mengatakan, laqad irtaqaita martaki sa'ban ya ru'ail ghanam. Hei pengembala kambing, kata Abu Jahal dalam sakaratul mautnya, engkau beraninya menginjakkan kaki engkau ke saya, engkau mau menaiki gunung yang tinggi, saya orang terhormat Abu Jahal, beraninya orang hina engkau dudukkan atau tempatkan kaki engkau di dada saya. Kata dia, mau mati dia masih sombong dia Pak. Kemudian dia mengatakan, kemenangan milik siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud, lillahi wa rasulih, milik Allah dan Rasulnya. Maka akhirnya Ibnu Mas'ud pun mengeksekusi Abu Jahal di sini dan membawa kepalanya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi ketika itu, Allahul ladzi la ilaha illahu, demi zat yang tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sadaqa wa'dah, yang telah menepati janjinya, wa nasara abdahu, dan menolong hambanya, wa hazamal ahzaba wahdah, dan juga telah menghancurkan orang-orang syirik ini, orang-orang sekutu ini. Maka Nabi pun mengatakan, hadza fir'aunu hadhil ummah. Inilah Fir'aun di zaman ini. Siapa? Abu Jahal. Maka Fir'aun di zaman sekarang siapa Pak? Allahu a'lam siapa. Setiap zaman ada Fir'aunnya berarti. Nah, maka inilah bagaimana keheroikannya para sahabat dalam berperang Pak. Gimana coba 1000 pasukan bertemu dengan sahabat yang seperti ini, 300 seperti ini, yang membuat mereka mentalnya kacau lah. Maka Nabi SAW di sini ketika perang ini, sebelumnya bahkan Nabi mengatakan gini, wahai pasukanku, sesungguhnya dari mereka pasukan Quraisy
ada orang-orang yang dipaksa keluar. Mereka tidak ingin berperang, tetapi mereka dipaksa oleh kaumnya. Seperti siapa? Al-Abbas, pamanku. Kemudian siapa lagi? Abul Bukhtara. Kalau kalian bertemu dengan Al-Abbas dan Abul Bukhtara, jangan bunuh mereka berdua, tawan saja. Gitu. Ini pesan Nabi sebelum berperang. Tapi di sini siapa? Abu Hudzaifah bin Utbah, tadi yang tadi bapaknya Utbah ya, yang mati dalam duel, anaknya di kaum muslimin, Pak. Makanya luar biasanya, bapaknya musuh, anaknya muslim gitu kan. Dan mereka bertemu, coba Abdurrahman bin Auf bertemu dengan bapaknya gitu kan. Di pasukan musuh, coba gimana? Apakah ada enggan, segan, bapak saya mundur gitu kan? Ternyata dia tebas tuh bapaknya gitu kan. Makanya Allah pun memuji dengan apa? La tajidu qauman yu'minu, di surat apa tuh? Al-Mujadilah ayat yang terakhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kalian tidak akan mendapatkan seorang mukmin yang pro kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, meskipun walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah bapaknya, anaknya, keluarganya, lain sebagainya. Ketika sudah dalam keadaan perang, satu pasukan muslim tauhid, satu pasukan kafir Quraisy, misalkan Quraisy kafir, maka ketika itu tidak ada lagi kekerabatan, tidak ada lagi kekeluargaan. Kalau bapaknya musuh, tebas di sana, Pak. Gitu kan? Maka disinilah Abu Hudzaifah ketika mendengarkan kabar ini, dia mengatakan apa? Anaktulu aba'ana wa abna'ana wa ikhwanana wa ashiratana wa natrukul Abbas, kata dia. Apakah kita akan membunuh bapak-bapak kita, anak-anak kita, dan saudara-saudara kita, keluarga kita yang dimusuh, sedangkan kita harus membiarkan Abbas selamat gitu kan? Maka dia mengatakan, demi Allah, kalau saya bertemu dengan Abbas, saya akan hunus pedang kepadanya. Maka ucapan ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kan sudah berpesan kepada sahabat, kalau ketemu Abbas jangan diapa-apain. Tapi Abu Hudzaifah bertekad, kalau saya ketemu saya bunuh dia gitu kan. Maka Nabi mengatakan kepada Umar, ya Aba Hafs, wahai Umar, ayadribu wajha ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisayf? Apakah seseorang pantas untuk menghunuskan pedang, bahkan memenggal kepala paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Umar, yang mana Umar ini marah, dia mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqahu bisayf laqad nafaqa. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal tuh Abu Hudzaifah. Munafik dia, disuruh sama Nabi jangan penggal Abbas, malah dia pengen penggal. Kata Umar seperti itu. Akhirnya disinilah Abu Hudzaifah pun di sini pun merasa apa ya, ada kekurangan dalam imannya karena pernah membangkang terhadap Nabi di sini gitu kan. Tapi intinya beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin dimaklumi juga Pak, itu ayahnya gitu kan. Ayahnya terbunuh dalam perang tersebut gitu kan. Makanya ketika ayahnya mati, Nabi mengatakan, wahai Abu Hudzaifah, apakah engkau sedih karena meninggalnya bapakmu? Kata Abu Hudzaifah, tidak ya Rasulullah, bukan karena sedih itu, akan tetapi di kaumku Quraisy, Utbah ini bapakku ini orang cerdas, dan saya sangat berharap dengan kecerdasannya dia bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata tidak, itulah yang membuat aku sedih dengan itu ya Rasulullah. Bukan karena dia mati dalam keadaan kafir. Cuman sayang ilmunya dia, kecerdasan dia yang seharusnya dia bisa berpikir tentang keesaan Allah, ternyata tidak digunakan ilmu-ilmu itu, Pak. Layaknya orang-orang cerdas ya. Cerdas sih cerdas, nyembahnya sapi ini, Pak. Gitu kan? Banyak di kita kan? Siapa yang tidak kenal ilmu-ilmu kedokteran? Berasalnya dari sana, tapi Tuhannya sapi itu. Gitu kan? Kecerdasannya tidak bermanfaat untuk akidahnya gitu kan. Maka itulah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dan di sini lihat, ketika perang terjadi, Abdurrahman bin Auf dengan siapa? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu adalah tuannya Bilal yang menyiksa Bilal dengan batu itu. Tetapi Abdurrahman dengan Umayyah itu partner bisnis sebelum Islam. Jadi mereka berteman baik gitu kan, karena saling membantu dalam bisnis gitu kan. Ketika perang ini kan, sebetulnya Umayyah bin Khalaf ini nggak mau perang dia, Pak. Dia takut dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi provokatornya siapa? Abu Jahal. Karena Abu Jahal gitu, ini kempes nih paru-parunya nih, nggak mau ikut perang. Sehingga dia pun terhasut dan ikut perang. Padahal dia nggak mau ikut perang sebetulnya, Umayyah ini. Maka dia pun ketika perang melihat kekacauan, pasukannya kalah semua gitu kan. Bahkan dia melihat dan dia pun bertemu dengan Abdurrahman. Dan dia mengatakan, hei Abdurrahman, hei temanku gitu kan.
Engkau lagi ngapain? Ngumpulin pedang seperti itu, receh itu, gitu kan? Kata Umayyah itu recehan. Karena kan kalau kita perang, kita ngumpulin pedang, kita ngumpulin kuda, gitu kan? Nantinya akan dapatkan harta ghanimah yang lebih. Ya mungkin bahasanya Umayyah mengatakan recehan itu. Nih, saya tangkap, nanti saya kasih uang tebusan dengan harga yang mahal, gitu kan? Tapi selamatkan saya, jangan sampai terbunuh di sini. Maka Abdurrahman pun ketika itu membuang semua perisai pedang yang beliau kumpulkan dan akhirnya menawan Umayyah bin Khalaf gitu kan. Dia teman, cuman ketika itu musuh. Kata Umayyah gini, "Hei Abdurrahman, siapa sih di antara kalian yang dia pakai baju yang di sininya ada bulu merpati gitu kan?" Kata Abdurrahman, "Itu Hamzah." Kata apa? Kata siapa? Kata Umayyah bin Khalaf, "Demi Allah itu orang," katanya, luar biasa. Tidak ada satupun pasukan kita yang berani mendekati orang itu. Karena kalau ada satupun yang mendekat, mati dia semuanya. Maka takut dulu semuanya sama Hamzah itu kan. Kemudian ketika itu Abdurrahman dengan Umayyah bin Khalaf ternyata papasan dengan Bilal. Bilal bin Rabah ini. Bilal melihat Umayyah bin Khalaf gitu kan. Kata Bilal, wahai kaum muslimin, Rasul kufri Umayyah bin Khalaf. Wahai orang-orang Ansar, wahai orang-orang muslim, ini nih depan saya ini kepalanya orang-orang kafir, pemimpinnya orang kafir nih Umayyah bin Khalaf gitu kan. Kata Bilal, saya tidak akan selamat kalau dia selamat. Lebih baik dia mati gitu kan dalam perang ini. Maka Abdurrahman mengatakan, "Tenang wahai Bilal, ini tawananku," gitu kan. Kata Bilal, "Enggak, itulah dedongkotnya orang kafir." Sampai akhirnya orang-orang muslim pun mengerubuti. Di sana ada anaknya Umayyah bin Khalaf, namanya Ali. Maka Ali pun dibunuh sama sahabat-sahabat karena kan perang ini, Pak. Maka Umayyah bin Khalaf pun berteriak histeris, dia, "Anakku mati," gitu kan. Sampai akhirnya Umayyah pun dieksekusi di sana. Maka Abdurrahman pun mengatakan, "Semoga Allah memaafkan dan merahmati Bilal karena dia telah merampas harta rampasanku," gitu kan. Intinya ada kisah yang seperti ini, Pak. Tapi ini kan menunjukkan kepada bagaimana para sahabat dalam berperang luar biasa. Maka di sini Umar bin Khattab secara pribadi, Umar bin Khattab membunuh pamannya sendiri dalam perang ini, Pak. Kan tidak ada hubungan seperti itu. Bahkan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq dengan anaknya, ada anaknya ternyata Abdurrahman. Karena yang sudah masuk Islam itu Abdullah, Pak. Dan anaknya yang namanya Abdurrahman ketika itu belum masuk Islam. Maka Abdurrahman pun ditanya, "Hei anakku, bagaimana harta-hartaku di Mekah?" Kata anaknya, "Hai ayah, harta-hartamu ludes semuanya, saya pakai semuanya," gitu kan. Bahkan dalam riwayat yang lain Abdurrahman mengatakan apa? "Wahai ayah, di perang Badar saya melihat engkau dan saya enggan untuk membunuhmu." Kata Abu Bakar, "Demi Allah, kalau saya melihatmu di posisi itu, saya bunuh engkau di sana," gitu kan. Itu menunjukkan bahwa Abu Bakar tidak melihat hubungan anak bapak ketika dalam perang ini. Maka dengan keheroikan ini, maka lihat apa yang terjadi. Perang dimenangkan oleh kaum muslimin, Pak. Ada sahabat namanya Ukasyah bin Mihsan. Ketika perang, ternyata pedangnya patah dia. Pedangnya patah dan dia pun mendekati Nabi, dan Nabi mengatakan membawa kayu dan diberikan kepada Ukasyah, "Wahai Ukasyah, berperanglah dengan ini." Maka ketika Ukasyah ini berperang dengan kayu tersebut, mukjizat Allah Subhanahu wa taala, kayu tersebut berubah menjadi pedang, Pak. Luar biasa kan? Dan pedang ini pun diberi nama oleh Ukasyah dengan pedang Al-Aun. Dan dia selalu menggunakan pedang ini dalam perang-perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kan? Kayu ketika ingin perang sudah jadi pedang gitu kan, Pak. Maka inilah menjadi kenangan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya singkat ceritanya, maka kaum muslimin pun dengan kehebatan-kehebatannya berhasil mengalahkan musuh, dan musuh pun kabur kocar kasir, ketakutan, dan banyak yang mati di sana. Dan akhirnya pihak musuh, jumlah yang terbunuh dalam perang ini kurang lebih 70-an, dan yang tertawan 70 orang. Adapun yang kaum muslimin yang meninggal dunia tadi kan 14 orang, 6 dari muhajirin dan 8 dari orang Ansar. Maka ketika Nabi mengumpulkan jasad-jasad orang-orang kafir dalam perang Badar ini, maka Nabi mengatakan, "Bi'sal ashirah kuntum linabiyyikum." Seburuk-buruknya kaum itu kalian. "Kadzabtumuni wa sadaqaniyan nas." Kalian umat, maksudnya kalian kampungku mendustakanku, tapi kampung lain membenarkanku.
Wa khadaltumuni, kalian ingin menipuku, ingin membunuhku, wa nasaraniyan nas, dan manusia yang lain yang menyelamatkanku gitu kan. Maka Nabi pun memerintahkan supaya jasad-jasad tersebut dikubur di satu kuburan massal. Kemudian setelah dikuburkan, maka Nabi mengatakan, ya fulan bin fulan, disebutkan, hai Abu Jahal gitu kan, hai Utbah bin Rabi'ah, hai fulan bin fulan fulan fulan, ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Aduhai jika seandainya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalian bahagia sekarang. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sesungguhnya kami telah mendapatkan janji Rabb kami. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kalian telah mendapatkan janji Rabb kalian terhadap kalian? Mana Lata kalian? Mana Uzza kalian? Mati kalian apakah ditolong Lata sama Uzza kalian? Maka di sini Umar pun geleng-geleng kepala, artinya ma takallama min ajsadin la arwahalaha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini jasad-jasad tidak bisa menjawab ucapan Anda gitu. Tidak ada ruhnya mereka. Maka Nabi mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, ma antum bi asma lima aqulu minhum. Sesungguhnya mereka itu mendengar apa yang saya ucapkan, akan tetapi la yujibun, mereka tidak bisa menjawab. Artinya orang yang baru mati mungkin ketika prosesnya mungkin wallahu alam, jadi dia mendengar, karena kan orang yang meninggalkan Pak mendengarkan suara sendal kita kan ya. Itu artinya mereka mendengarkan ucapan kita, mereka mendengarkan salam kita gitu kan. Maka Nabi mengatakan, ya mereka mendengarkan itu, tapi mereka tidak bisa menjawab. Kalau mereka jawab, kabur kita. Hei kalian, apakah kalian, hei peminum minuman keras yang mati, hei orang yang riba mati, apakah kalian mendapatkan nikmat kubur? Iya, gitu, kabur kita. Tapi Pak, jadi itulah kisah tentang perang Badar. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan kembali bagaimana setelah kejadian perang Badar ini Nabi tinggal di Badar kurang lebih 3-4 hari, karena kebiasaan Nabi setelah Nabi memenangkan satu pertempuran, Nabi akan stay di sana 3-4 harian di sana. Maka setelah itu pun Nabi akan kembali ke Madinah. Nabi menyampaikan kemenangan ke masyarakat Madinah, orang-orang kafir Quraisy menyampaikan kabar kekalahan mereka ke masyarakat Quraisy. Kemudian tadi ada tawanan 70 orang, apa yang akan dilakukan oleh Nabi dengan para sahabat, kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan Pak? Nah, jika tidak ada pertanyaan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dari kisah-kisah yang kita dengarkan ini. Tentu menambah wawasan dan menambah keimanan kita, keistiqomahan dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.